Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, MediaTek Dimensity 900 kita udah pernah tes sebelumnya ya. Udah pernah ada smartphone pakai SoC yang satu itu. Yang menarik, nggak jauh berselang lama dibandingkan peluncuran Dimensity 900, MediaTek meluncurkan lagi Dimensity 920. Nah, Dimensity 920 ini bisa dibilang sebagai upgrade-nya dari Dimensity 900. Dua-duanya itu jadi wakilnya MediaTek Dimensity di kelas menengah atas. Oke, mari kita lihat sejauh mana kemampuan kedua SoC tersebut. Lalu bagaimana posisi Dimensity 920 yang baru ini di kalangan SoC kelas menengah atas. Ya, Dimensity 920, MediaTek menyebut SoC Dimensity 920 ini sebagai SoC yang powerful untuk smartphone 5G masa kini. SoC ini juga disebut mendukung kamera dengan kemampuan tinggi ala kelas flagship, serta efisiensi tinggi untuk daya tahan baterai yang panjang untuk smartphone yang menggunakannya. Untuk spesifikasi, kita lihat dulu ya di sini ya. CPU-nya octa-core, 8 core, jelas 8 core. 2 core Cortex A78 di 2,5 GHz sebagai core performance-nya. Lalu ada 6 core Cortex A55 2 GHz untuk efisiensi core-nya. Nah, ini mirip ya dengan Dimensity 900 terdahulu. Hanya ada peningkatan clock 100 MHz untuk Cortex A78-nya. Nah, menggunakan Cortex A78 udah pasti di CPU SoC ini membuatnya jadi memiliki performa yang tinggi. Karena core ini juga digunakan di SoC kelas premium yang banyak digunakan di tahun 2021 yang lalu ya. Untuk GPU, dia pakai Mali G68MC4. Mali G68 ini hadir dengan arsitektur yang sama dengan GPU kelas atas Mali G78. Konfigurasinya juga masih serupa dengan yang di Dimensity 900. Tapi clocknya sedikit dinaikkan ke 950 MHz. Dengan janji peningkatan performa di kisaran 9%. Fabrikasinya 6 nanometer. Ini disebut MediaTek merupakan kunci efisiensi tinggi dari SoC yang satu ini. Untuk display dia udah support refresh rate sampai 120 Hz di resolusi Full HD+. MediaTek Intelligent Refresh Rate Display itu adalah satu teknologi yang mendukung dynamic adjustment untuk refresh rate layar sesuai dengan kebutuhan konten di layar. Dan ini sudah tersedia pada smartphone yang menggunakan Dimensity 920. Untuk ISP, dia mendukung kamera sampai dengan 108 megapiksel atau 20 plus 20 megapiksel. Maksimum video capture-nya itu bisa resolusi sampai 4K ya. Nah, untuk fiturnya ada hardware video HDR, ada 3 kali HDR ISP, ada MFNR, ada 3D NR, ada AI NR, ada hardware depth engine, warp engine dan sebagainya. Untuk modem, dia pakai dual 5G. Ini mendukung dual SIM, dual standby atau DSDS dan juga mendukung VoNR atau penerusnya si VoLTE. 5G-nya bisa SA, bisa NSA ya di situ ya. Lalu dia juga support 2 sisi 5G carrier aggregation termasuk CA untuk FDD plus TDD juga bisa. Nah, untuk konektivitas dia bisa mencapai Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX hingga 2T 2R, tapi tergantung smartphone-nya tentunya ya. Apakah smartphone-nya mau menggunakannya atau tidak. Bluetooth 5.2. Jadi terlihat ya, spesifikasi Dimensity 920 ini mirip sekali dengan Dimensity 900 dengan perbedaan hanya di clock yang lebih tinggi di CPU dan GPU-nya. Fitur bawaan kedua SoC tersebut juga sama, jadi ya ini upgrade minor sebenarnya ya. Sementara kalau dibandingkan dengan Dimensity 800 series dan 700 series, tentu saja yang 920 ini jauh lebih unggul. SoC yang satu ini bersama dengan Dimensity 900 itu dirancang sebagai jembatan antara SoC Dimensity kelas menengah dengan Dimensity kelas atas dan yang premiumnya. Oke, mari kita lihat tabel perbandingan dengan SoC kelas menengah ya. Di atas kita lihat sama dengan Dimensity 900, SoC ini akan bersaing dengan beberapa SoC kelas menengah atas lain. Rata-rata SoC di kelas ini sudah menawarkan CPU kencang dengan basis Cortex A77 atau A78. Sementara GPU-nya sudah terbilang kencang juga. 5G jelas ya, di kelas menengah atas ini semua SoC yang umum digunakan saat ini sudah mendukung 5G. Nah, sekarang mari kita masuk ke pengujiannya. Oke, kita mulai dari Antutu 8. Dimensity 920 bisa memperoleh skor 415
764, paling nggak di unit yang kami pakai ya. Hasil Antutu 8 yang didapatkan ini hanya sekitar 2% di atas Dimensity 900. Sementara kalau dibandingkan dengan SoC kelas menengah atas lain, performanya sih sebetulnya terbilang udah cukup tinggi yang satu ini ya. Kita beralih ke Antutu 9.012. Ya, untuk Dimensity 920 ini dapat 483 ribuan. Selisih skor Antutu 9 di antara kedua SoC seri 900 ini hanya terpaut 3% saja. Skor yang dapatkan juga terbilang tinggi untuk SoC kelas menengah. Jadi ya, smartphone dengan SoC ini harusnya sangat nyaman digunakan untuk berbagai kebutuhan. Beralih ke Geekbench. Dimensity 920 mendapatkan single core di 735 dan multicore di 2114. Performanya mirip sekali dengan Dimensity 900 yang pernah kami uji sebelumnya. Dan keduanya tetap bisa terbilang baik di kelas menengah atas. Skor multicore-nya memang relatif lebih rendah dibandingkan dengan SoC yang pakai 4 core performance, tapi karena single core-nya terbilang tinggi, jadi penggunaan sehari-harinya tetap nyaman ya. Lalu kita beralih ke 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL. Grafik skornya itu mencapai 4292. Sayang sekali sampai sekarang kita belum lihat selisih performa 9% yang dijanjikan di sini ya. Selisihnya di sini dengan Dimensity 900 cuma 2%. Oke, kita lanjut ke 3D Mark Wildlife Stress Test. Best Loop skornya itu ada di 2304. Nah, kalau di sini baru kelihatan sisi performanya jauh di kisaran 12% dibandingkan Dimensity 900. Skor ini terbilang tinggi loh di kelas menengah atas. Beralih ke GFX Bench dengan T-Rex 1080 off-screen. 920 ini bisa mendapatkan 106 FPS. Lalu untuk Manhattan 3.1 1080p off-screen dapat 45 FPS. Carchase 1080p off-screen 26 FPS. Terlihat bahwa perbandingan Dimensity 920 dibandingkan 900 itu ada di kisaran 6-8% di sini. Oke, kita coba gaming tipis-tipis dengan Genshin Impact setting lowest 60 ya. Di unit yang kami pakai kita lihat bisa mencapai sekitar 45-55 FPS di awal pengujian. Setelah berjalan sekitar 5 menit penurunan terjadi ke kisaran 40-45 FPS, tapi kemudian frame rate balik lagi ke kisaran awal setelah kurang lebih 20-30 detik ya. Setelah 10 menit kita bermain, tingkat frame rate bisa turun beberapa kali ke 33-40 FPS, kemudian di kisaran 40-45 FPS, tapi bisa balik lagi ke 45-55 FPS. Ya, memang kami belum merasakan bahwa ini benar-benar super stabil, tapi frame rate yang konsisten di atas 30 FPS ini membuatnya jadi nyaman untuk dimainkan. Apalagi naik turunnya tidak berada di rentang yang terlalu lebar. Frame drop pasti ada sesekali ya, tapi jumlahnya jarang. Ini umum sih sebetulnya untuk semua smartphone pada saat dipakai bermain Genshin Impact. Dibandingkan dengan Dimensity 900, ya ini kurang lebih sama sih. Oke, jadi sama seperti Dimensity 900, Dimensity 920 ini adalah SoC 5G dari kelas menengah atas yang terbilang lagi-lagi menarik. Performanya cukup tinggi, menjanjikan pengalaman penggunaan harian yang nyaman harusnya ya untuk smartphone yang pakai SoC ini. Apa yang ditawarkan di Dimensity 920 ini memungkinkan smartphone yang menggunakannya bukan cuma menawarkan performa saja, tapi juga fitur yang banyak dan mendekati apa yang ditawarkan smartphone kelas atas atau flagship ya. Terutama 5G-nya yang lengkap banget juga itu ya. Oke, jadi mari kita tunggu apa sih smartphone dengan SoC Dimensity 920 yang akan segera hadir ke Indonesia. Saya Irfan, Jaga TV TV.